Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Rizky. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya dari jurusan Komputer dan Bisnis dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber Diploma 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya kita menjaga data pribadi kita di dalam dunia digital. Nah, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kita belanja online, berkomunikasi dengan teman, dan berbagai macam informasi. Tapi pernahkah kalian berpikir apakah data kita itu aman di dunia digital? Nah, untuk mengetahui apakah data kalian itu aman atau tidak, saya ada beberapa rekomendasi website untuk mengecek apakah data kalian ataupun email kalian itu aman atau tidak, teman-teman. Nah, untuk menunjukkannya, mari kita lihat. Halo teman-teman, baik di sini kita akan mencoba beberapa website ya. Saya akan mereview beberapa website yang dapat mengecek email dan password kita. Apakah email kita itu bocor ataupun password kita itu bocor, teman-teman. Jadi di website pertama ini ada website periksadata.com ya teman-teman. Kita copy dulu untuk domain name-nya, kemudian kita masukkan. Nah, begini tampilan awalnya ya teman-teman. Eh, di sini kita memasukkan email yang ingin kita cek teman-teman, apakah email tersebut itu bocor atau tidak. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita klik periksa sekarang. Nah, di sini email yang saya masukkan itu terdeteksi telah menjadi korban satu peristiwa kebocoran data ya teman-teman, di mana kebocoran tersebut itu terjadi di platform Amazon yang terjadi pada tanggal 13 bulan Mei 2022. Nah, kebocoran data yang terjadi itu ada token out, kemudian avatar, email, dan lain-lain teman-teman. Nah, di website ini itu hanya menyediakan fitur pemberitahuan website kita itu email kita itu bocor di platform mana gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang kedua itu website have I been banned. Nah, kita masukkan URL-nya. Nah, beginilah tampilan pertamanya teman-teman. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini, kemudian kita masukkan email kita yang ingin kita cek. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman. Tidak password kita itu tercuri atau bocor ya teman-teman. Nah, di website ini itu tidak hanya menyediakan fitur pemberitahuan data kita itu bocor di platform mana, tetapi pada website ini juga menyediakan fitur untuk langkah-langkah bagaimana cara kita mengamankannya teman-teman. Di sini itu website ini itu menyekan email dan juga password kita, apakah password kita itu bocor atau tidak. Nah, di sini itu password kita itu bocor teman-teman. Nah, di sini itu ada fitur untuk mengamankannya seperti apa. Nah, berhubung ini adalah email teman saya, jadi nanti akan saya bilang ke teman saya saja teman-teman, karena ini bukan email saya. Barangkali ada apa-apanya lagi. Oke, kemudian kita lanjut ke website ketiga teman-teman. Nah, kita salin terlebih dahulu URL-nya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, tunggu bentar teman-teman. Nah, begini tampilan website pertama yang dia ini ya teman-teman. Website ini menyediakan banyak fitur, akan tetapi website ini adalah website yang berbayar teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa akses secara gratisan seperti dua website yang kita coba tadi teman-teman. Nah, untuk mencoba yang gratis itu bisa, akan tetapi tampilannya itu lebih lebih simple gitu lah teman-teman ibaratnya. Mari kita coba dulu ya teman-teman.
masukkan emailnya, kemudian kita enter. Nah, kalau misalkan kita itu tidak berbayar, maka akan menampilkan seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan fitur-fitur yang lebih komplit lagi dari website ini, kita itu harus berbayar, entah bulanan ataupun tahunan. Nah, ini dia teman-teman, daftar harga untuk pembayaran website ini. Nah, di mana website ini itu ada yang real time asset monitoring, kemudian monitor multiple aset dan lain-lain teman-teman. Banyak sekali fitur-fiturnya yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Akan tetapi ini bayar ya, harganya lumayan, kalian lihat sendiri berapa harganya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke website yang selanjutnya. Dimana website ini itu website dari Avast. Kita masukkan terlebih dahulu dan kita enter. Benar-benar ini salah, bentar teman-teman, ini salah URL. Nah, ini dia. Nanti akan saya berikan link 5 website tadi di deskripsi video saya teman-teman, barangkali teman-teman mau nyoba. Oke, jadi kita lanjut di website Avast ini ya teman-teman. Kita tampilan awalnya itu seperti ini. Akan kita coba terlebih dahulu memasukkan emailnya. Kemudian kita nunggu untuk scanning dulu. Di website ini itu di website Avast ini itu menyediakan banyak fitur juga teman-teman. Nah, dia ada sebuah ada sebuah aplikasi antivirus ataupun premium security, kemudian ada ultimate, entah ini apa teman-teman, saya belum pernah mencobanya teman-teman. Nah, di sini juga menyediakan Secure Line VPN yang mungkin aman ya teman-teman dari si Avast ini. Kemudian ada anti track, yaitu kayak sebuah tab samaran. Kalau misalkan pada Google Chrome itu pasti kita ada tab samaran, dimana tab samaran itu kita tidak dapat menyimpan history ataupun IP kita itu bakal disamarkan, ibaratnya seperti itu teman-teman. Kemudian ada secure browser dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, masih banyak lagi. Nah, di sini itu di Avast ini itu menyekan sebuah password dan juga email. Nah, berhubung email yang saya masukkan ini tidak terdeteksi ataupun passwordnya itu tidak terdeteksi adanya kebocoran teman-teman. Entah kenapa ini itu berbeda dengan pada yang sebelum-sebelumnya tadi ya teman-teman, bahwa password saya itu password email teman saya itu telah bocor. Tetapi kalau misalkan di Avast ini tidak terdeteksi adanya kebocoran teman-teman. Nah, untuk teman-temannya bisa coba, banyak juga fitur-fiturnya dan ini gratis tanpa pembayaran seperti Jaset. Nah, kita lanjut ke web yang terakhir teman-teman. Nah, dimana web terakhir ini itu dari Firefox. Kita coba bentar. Tidak bisa. Bentar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa masuk ke dalam website tersebut, teman-teman harus masuk ke Google dari luar negeri terlebih dahulu teman-teman, yaitu google.com.sg. Nah, di sini kita masukkan URL-nya, kemudian kita klik. Nah, ini dia teman-teman yang pertama, yang paling awal. Nah, di Mozilla Monitor ini kita disuruh untuk login terlebih dahulu ya teman-teman, untuk menyekan email atau akun kita yang ingin kita coba.
Bentar saya masukkan. Berhubung saya sudah membuat akunnya, jadi saya hanya tinggal login saja teman-teman. Nah, kita enter terlebih dahulu. Oh, salah. Apa salah? Oh, I see. Nah, dimana ketika kita sudah login, tampilannya ini akan seperti ini teman-teman. Nah, dalam website Mozilla Monitor ini menyediakan banyak fitur ya teman-teman. Nah, di sini itu ada Mozilla VPN, Firefox Relay, kemudian pakai Pocket apa itu entah, saya belum pernah menyobanya teman-teman. Jadi di website ini juga apa ya, kita itu dapat memasukkan banyak email untuk memonitor ataupun memantau surel tersebut hingga 5 surel atau 5 email teman-teman. Untuk cara menambahkannya itu gampang saja teman-teman. Nah, di pada pengaturan ini kalian klik, kemudian di sini nanti ada beberapa alamat surel yang sudah kalian masukkan. Kalau misalkan kalian belum dan ingin memasukkannya, gampang saja teman-teman. Kalian tinggal saja klik tambahkan alamat surel. Kemudian kalian ketik email yang ingin kalian pantau. Setelah kalian masukkan, kemudian kalian kirim tautan verifikasi. Nah, nanti verifikasinya itu akan masuk ke dalam email yang ingin kalian tambahkan. Kemudian nanti kalian verifikasi terlebih dahulu dengan cara klik email tersebut dan klik link verifikasinya tersebut. Nanti otomatis akan terdaftar di sini teman-teman. Nah, berhubung akun email saya ini tidak bocor, jadi ya di sini itu tidak ada kebocoran apa teman-teman. Kalau misalkan dari email teman-teman itu ada kebocoran, nanti dari Mozilla Monitor ini akan memberikan sebuah saran ataupun langkah-langkah supaya akun kita itu aman atau fix dari kebocoran tersebut teman-teman. Kira-kira seperti itu saja teman-teman. Dan kesimpulan dari 5 website ini, menurut saya website yang paling bagus itu ada di yang pertama itu yang berbayar itu ya teman-teman, karena fiturnya itu jelas lengkap karena berbayar. Kemudian yang kedua itu ada dari Avast, yang ketiga ada dari Mozilla Monitor. Nah, sekian saja dari saya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Dadah. Nah, seperti video yang tadi ya teman-teman, sudah saya tunjukkan beberapa website-website yang dapat melihat apakah data kita ataupun email kita dan password kita itu bocor atau tidak. Nah, setiap kali kita memasukkan informasi ke dalam sebuah situs web atau aplikasi, data kita itu pastinya akan dikelola dan dikumpulkan kemudian disimpan. Jika tidak dilindungi dengan baik, data tersebut bisa bocor atau disalahgunakan teman-teman. Nah, ngomong tentang kebocoran data, pada akhir-akhir 4 tahun akhir ini ada terjadinya kebocoran data hingga sekarang yang makin melonjak. Ada beberapa contohnya itu seperti yang saya ambil pada jurnal kriminalitas cyber Bicorka, ancaman dan tantangan di era digital, yang ditulis oleh Stephanie Putri Sinlay, kemudian Ila Fatika Syahda dan Asmaul Husnah, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, di mana sang penulis tersebut itu menulis bahwa seperti ini teman-teman, di mana sang penulis itu menulis bahwa hacker Bicorka itu telah berhasil meretas 26 juta history browsing pelanggan IndiHome yang menyangkut keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nomor induk kependudukan. Nah, tidak hanya kasus itu, Bicorka juga menyebutkan bahwa ia juga berhasil mengantongi 1,3 miliar informasi SIM card milik Departemen Komunikasi serta Informatika, yaitu Kominfo. Nah, ada juga beberapa contoh kasus yang lainnya ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ada di sini. Dan dari kasus data pribadi yang bocor oleh Bicorka ini, diciptakanlah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan presiden, yaitu Undang-Undang tahun nomor 2007
2022. Nah, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kasus pencurian data atau data breach semakin sering terjadi. Bahkan data jutaan orang telah bocor dalam beberapa detik. Bayangkan jika data pribadimu itu seperti nama, alamat, atau bahkan detail perbankan bisa jatuh ke tangan yang salah. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Nah, tidak bisa kita bayangkan ya teman-teman, karena data tersebut itu sangatlah bahaya apabila bocor di tangan orang yang tidak tepat. Nah, beberapa kasus yang telah terjadi itu ketika data kita bocor itu mereka akan menguploadnya di sebuah dark web, di mana dark web itu adalah sebuah situs yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, hanya oleh orang-orang seperti hacker dan yang lainnya itu yang dapat masuk ke situs tersebut. Nah, di dalam dark web tersebut ada beberapa platform untuk memperjualbelikan sebuah data hasil curian. Nah, salah satu platformnya yaitu adalah Reddit Forum, di mana Reddit Forum adalah sebuah platform yang khusus untuk memperjualbelikan sebuah data hasil curian, teman-teman. Di mana di situ para hackers melakukan transaksi gelap untuk membeli atau menjual data curian mereka. Nah, untuk itu mengapa kita penting untuk melindungi data pribadi kita? Karena data kita itu sangatlah berbahaya apabila disalahgunakan. Nah, ngomong-ngomong masalah kebocoran data nih, apa sih data penting itu? Data penting itu adalah sebuah informasi yang sangat sensitif yang berisikan seperti nama, alamat, email, kemudian nomor HP dan juga identitas lainnya yang dapat memverifikasi bahwa itu adalah si individu tersebut ataupun organisasi dan perusahaan. Nah, data penting itu terbagi menjadi 5 golongan, yaitu seperti sini. Ya, yang pertama itu ada data pribadi, di mana data pribadi itu mencakup nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, email, dan beberapa informasi identitas yang dapat mengidentifikasi individu. Kemudian yang kedua itu ada data keuangan, nomor rekening, kartu kredit, riwayat transaksi, dan data pendapatan. Yang ketiga itu ada data medis, di mana data medis itu berisikan rekam medis, riwayat pengobatan, kemudian informasi kesehatan lainnya. Yang keempat itu ada data perusahaan, teman-teman. Akan saya kasih. Data perusahaan ini informasi karyawan, strategi bisnis, kemudian data kontrak klien, laporan keuangan perusahaan, data operasional, kemudian reputasi perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada data media sosial di sini, teman-teman. Nah, data media sosial itu berisikan username, password, kunci API, token akses, kode OTP atau one time password. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk melindungi data penting kita supaya tidak terjadinya kebocoran? Nah, yang pertama itu dapat dilakukannya menggunakan perangkat lunak keamanan yang selalu diperbarui, yaitu sebuah antivirus ataupun firewall yang selalu terbarui. Kemudian memastikan semua sistem perangkat lunak kita itu terbarui dengan patch keamanan terbaru. Dan yang selanjutnya itu adalah kita menggunakan A2F atau autentikasi 2 faktor, di mana A2F ini adalah mengautentikasi dengan menggunakan kode OTP yang dikirim untuk memverifikasi bahwa itu adalah diri kita, teman-teman. Kemudian ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan di kalangan masyarakat, yaitu kita dapat melatih masyarakat karyawan tentang kesadaran keamanan cyber, terutama untuk menghindari serangan yang terjadi di sosial media. Tidak hanya di sosial media saja, teman-teman. Beberapa langkah yang perlu kita lakukan yaitu pada human error ataupun sebuah faktor sosial juga harus kita latih supaya mereka itu sadar akan tidak akan memberikan asal-asalan saja informasi kita.
kepada orang yang tidak kita kenal maupun orang yang kita kenal, teman-teman. Kemudian kita menggunakan langkah yang selanjutnya itu kita menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif kita. Di mana enkripsi ini adalah sebuah metode untuk ibaratnya itu seperti merubah ataupun mengunci bahwa data kita itu dilindungi dengan aman. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Kemudian kita itu melakukan audit keamanan secara rutin. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana cara untuk mengamankan datanya? Jangan lupa diamankan ya, teman-teman. Beberapa langkah sederhananya itu kita harus menggunakan password yang kuat, dan kemudian aktifkan A2F untuk lapisan keamanan tambahan. Dan yang terakhir itu jangan lupa untuk selalu memperbarui perangkat lunak kita dan aplikasi yang kita gunakan, teman-teman. Oh ya, dan juga satu lagi, kita itu menggunakan aplikasinya itu aplikasi yang sudah menggunakan HTTPS yang ada S-nya, teman-teman. Apa sih perbedaan HTTP dengan HTTPS? HTTP itu adalah sebuah website yang belum security ataupun tidak ada keamanannya, teman-teman. Jadi HTTP itu adalah website yang rentan akan kebobolan data ataupun MITM, serangan MITM, man in the middle attack. Nah, sedangkan HTTPS ini ya berbedanya itu ada di S. S-nya itu adalah secure ataupun security, di mana HTTPS ini adalah website yang sudah aman, pastinya sudah ada pelindungan keamanan yang terjamin, teman-teman, yang sudah menggunakan metode enkripsi end to end seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana sih data kita itu bisa bocor. Beberapa faktornya itu ada faktor dari manusia. Faktor manusia itu mencakup seperti sebuah link phishing, di mana link phishing ini itu diciptakan oleh sang pelaku dengan iming-iming mendapatkan sebuah hadiah. Dan ketika korban mengklik link tersebut, maka otomatis data yang kita masukkan pada web tersebut akan terekam dan disimpan oleh sang pelaku. Nah, ketika datanya disimpan dan direkam, sang pelaku itu terkadang mereka akan menjualnya atau juga disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada human error, di mana human error ini terjadi ketika seseorang itu sedang mengalami kesibukan yang benar-benar sangat menumpuk, teman-teman, di mana kesibukan tersebut membuat kita itu agak tertekan ya, teman-teman. Nah, karena kondisi yang tertekan tersebut, sang pelaku memanfaatkan kondisi tersebut untuk meminta kode OTP yang sudah. Jadi ketika sedang mengalami stres ini, sang pelaku akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencuri data kita, yaitu dengan cara mereka akan meminta kode OTP yang telah mereka minta pada sebuah Gmail. Nah, otomatis kan biasanya kan kalau misalkan kita lupa password nih, ataupun kita ingin mengganti password dan lain-lain, itu kan biasanya kan menggunakan kode OTP, teman-teman. Nah, kode OTP tersebut itu akan dikirimkan ke alamat surel kita ataupun nomor HP kita. Nah, dimana ketika kita membagikan kode OTP tersebut kepada orang yang tidak berpihak ataupun tidak berwenang dan yang lainnya itu selain diri kita, itu sangat berbahaya, teman-teman, karena otomatis orang tersebut itu dapat masuk ke dalam email ataupun nomor HP WA kita, teman-teman. Nah, ketika sang pelaku itu sudah masuk ke dalam email ataupun akun kita, otomatis data-data kita itu akan bocor, teman-teman. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor organisasi dan kebijakan, di mana faktor organisasi ini mencakup insider threats atau yang bisa disebut adalah penyalahgunaan wewenang, kemudian pengolahan data yang buruk, dan kurang proteksinya infrastruktur.
Yang ketiga itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah sebuah serangan dari luar, baik serangan MUTM, DDoS, malware, trojan maupun SQL map injection gitu ya teman-teman. Nah, itu merupakan sebuah faktor dari eksternal yang dapat membuat kebocoran data. Yang keempat ini adalah faktor sosial dan ekonomi, di mana faktor sosial dan ekonomi ini adalah kurangnya kesadaran tentang keamanan cyber, kemudian kurangnya SDM di bidang cyber keamanan. Yang ketiga itu adalah motif keuangan, di mana ketika ada seseorang yang sedang terbencit kurang atau membutuhkan uang tersebut, teman-teman, pasti mereka kalau misalkan mereka itu paham tentang keamanan cyber, mereka bakal menyalahgunakan ilmu tersebut, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada faktor teknisi, di mana faktor teknisi ini adalah kerentanan sistem, serangan malware, kurangnya enkripsi, dan keteledoran teknisi. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah kalian dapat memahami? Semoga saja dapat ya teman-teman. Cukup saja video dari saya. Semoga aja kalian dapat mengamankan data kalian sendiri dan dapat menyadarkan bahwa betapa pentingnya kita untuk mengamankan data pribadi kita di dunia digital. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa amankan data.